Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandy Pratama dari kelas MJ 7A. Hari ini saya akan berpidato mengenai mental health dan menjelaskan fenomena mental health di generasi Z. Oke? Kesehatan adalah hal yang sangat berharga. Banyak dari kita menjaga tubuh agar tetap bugar. Namun, sering lupa bahwa kesehatan mental juga sama pentingnya. Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang mampu berpikir jernih, mengendalikan emosi, serta mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Namun sayangnya di zaman modern ini, terutama di kalangan Gen Z ya, generasi Z ya guys, masalah kesehatan mental semakin sering terjadi. Generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir di era teknologi dan media sosial. Kita tumbuh dengan internet, informasi yang cepat, dan kehidupan serta instan. Di balik kemajuan itu muncul berbagai tekanan, baik dalam lingkungan sosial, sekolah, maupun dunia digital. Banyak dari kita yang merasa cemas, bahkan kehilangan arah, karena terus membandingkan diri dengan orang lain di dunia maya. Ada yang terlihat bahagia di media sosial, padahal sedang berjuang melawan perasaan sedih atau kesepian. Fenomena ini bukan hal sepele. Stres yang dibiarkan bisa menurunkan motivasi belajar, membuat sulit tidur, dan bahkan melakukan aktivitas sehari-hari, dan menyebabkan depresi yang berat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama, belajar menerima diri sendiri apa adanya. Tidak semua orang harus sempurna. Dan yang kedua, jangan takut bercerita atau meminta bantuan. Bicara dengan orang tua, guru, atau teman dekat bisa sangat membantu. Yang ketiga, gunakan media sosial secara bijak, bukan untuk membandingkan, tapi untuk mencari inspirasi. Dan yang paling penting, jadilah teman yang sangat baik, yang sangat dekat, dan yang sangat peduli. Terkadang perhatian kecil bisa menyelamatkan seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Teman-teman, kesehatan mental bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Dengan menjaga kesehatan mental, kita bisa menjadi generasi yang kuat, berempati, dan mampu membawa perubahan positif. Mari kita saling peduli dan membangun lingkungan yang sehat bagi jiwa kita semua. Oke? Sekarang saya akan menjelaskan fenomena mental health yang ada di generasi Z. Oke, yang pertama, ini kita pasti sering mengalami, yaitu kecanduan media sosial. Banyak Gen Z yang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Hal ini sering menimbulkan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, karena terus membandingkan kehidupan pribadi dengan orang lain yang terlihat sempurna di dunia maya. Dampaknya itu munculnya rasa cemas, iri dengki, rendah diri, dan depresi yang berat. Yang kedua, tekanan akademik dan karir. Gen Z sering dituntut untuk berprestasi tinggi, baik oleh orang lain, sekolah, maupun diri sendiri. Ketakutan gagal membuat mereka sudah stres dan kehilangan motivasi belajar. Ini seperti kayak misalnya orang tua kita suruh kita jadi dokter, jadi kita harus belajar terus menerus. Karena kalau tidak dituruti keinginan orang tua, nanti takutnya marah. Tapi padahal anak-anak itu punya impian sendiri. Harusnya jangan dipaksa harusnya. Karena kalau dipaksa bisa menimbulkan stres, depresi, dan juga takut gagal. Contohnya, burnout di kalangan pelajar dan mahasiswa semakin meningkat.
Oke, ini yang ketiga ya. Ini sangat banyak sekali di kalangan di Gen Z. Kurangnya komunikasi nyata. Meskipun terhubung secara online, banyak Gen Z merasa kesepian karena jarang ada interaksi personal yang nyata. Ini seperti kayak introvert ya. Introvert itu orangnya kayak menyendiri, tidak mau berkontak lain, tapi dia lebih suka masuk dunia online, dunia maya. Itulah mengapa orang introvert itu susah berkomunikasi. Oke, dampaknya muncul perasaan terisolasi, maksudnya terisolasi dan sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Oke, yang keempat, perubahan nilai dan identitas diri. Gen Z sedang berada pada masa pencarian jati diri ditambah paparan informasi dari berbagai budaya dan pandangan hidup. Hal ini menimbulkan kebingungan identitas diri tekan sosial untuk menjadi orang lain. Artinya ini kita tuh sekarang di generasi ini susah mencari jati diri. Jadi mungkin kita mengira jati diri kita itu mungkin bisa dari terinspirasi dari orang lain. Oke, yang kelima, stigma terhadap kesehatan mental. Masih banyak yang menganggap masa mental ada hal yang memalukan atau sekadar lemah iman. Akibatnya banyak anak muda enggan mencari pertolongan yang profesional. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih.